Halo Sobat Kanal, saya Sagung Rai Indrasari dari Divisi Onkologi, Departemen THT, Bedah Kepala Leher FKKMK UGM. Kali ini saya akan membawakan nasofaringeal karsinoma. Nasofaringeal karsinoma adalah keganasan nomor 1 terbanyak pada laki-laki untuk keganasan di kepala leher. Pada umumnya, nasofaringeal karsinoma secara klasik tumbuh di daerah rongga fossa Rosenmuller. Dan secara histopatologi kita membedakan menjadi dua, yaitu keratinizing karsinoma dan non-keratinizing karsinoma. Etiologi dari nasofaringeal karsinoma sangat banyak Sobat Kanal, antara lain infeksi kronis Epstein-Barr virus, diet tertentu, kemudian faktor ethnicity, dan diet herbal atau obat-obatan tertentu, dan faktor-faktor lingkungan lainnya seperti polusi udara, asap rokok, dan sebagainya. Dikatakan laki-laki mempunyai risiko 2 kali lipat untuk kejadian nasofaringeal karsinoma dibandingkan pada wanita. Penderita dengan imuno maupun genetik faktor juga mempunyai risiko lebih tinggi untuk kejadian nasofaringeal karsinoma. Sobat Kanal, pada perokok juga mempunyai risiko lebih tinggi untuk kejadian nasofaringeal karsinoma. Problem yang terjadi pada nasofaringeal karsinoma adalah lebih dari 85% penderita datang dengan stadium yang sudah lanjut, yaitu stadium 3 dan stadium 4. Di mana pada umumnya penderita datang dengan benjolan di daerah leher. Pengobatan yang dilakukan untuk stadium lanjut ini adalah kombinasi dari kemoterapi dan radioterapi. Dan pada umumnya hasilnya sangat buruk. Jadi untuk angka harapan hidupnya cukup rendah untuk penderita dengan stadium lanjut. Sedangkan sebenarnya apabila nasofaringeal karsinoma ini terdiagnosis dengan stadium yang lebih awal, seperti misalnya stadium 1 maupun stadium 2, 5-year overall survival rate-nya sebenarnya masih cukup tinggi, yaitu di atas 90%. Sehingga Sobat Kanal, deteksi dini dan diagnosis dini nasofaringeal karsinoma sangat penting untuk dilakukan. Sobat Kanal, apa saja gejala klinis dari nasofaringeal karsinoma? Untuk gejala-gejala pada stadium awal memang sangat bervariasi, tidak spesifik dan mirip dengan penyakit-penyakit lainnya di daerah kepala leher, seperti tinnitus, bloodstained discharge. Sedangkan untuk stadium lanjut, pada umumnya penderita datang dengan metastasis dan kelainan di nervus cranialis. Penderita dengan stadium lanjut juga bisa datang dengan keluhan sefalgia, diplopia, oftalmoplegi, bahkan lagophthalmus. Pada umumnya penderita datang pada stadium lanjut dengan keluhan limfadenopati coli. Trismus bisa juga terjadi dan bisa terjadi disfagia. Bagaimana untuk menegakkan diagnosis nasofaringeal karsinoma? Anamnesis merupakan komponen yang sangat penting untuk menegakkan diagnosis nasofaringeal karsinoma. Gejala yang terjadi untuk stadium awal seperti yang saya katakan tadi Sobat Kanal, yaitu tinnitus pada satu sisi telinga atau fullness of the ear atau otalgia. Sedangkan gejala-gejala lainnya bisa berupa chronic rhinorrhea, nasal obstruction, dan bloodstained discharge. Gejala lain bisa berupa swallowing difficulty atau dysphagia dan diplopia. Pemeriksaan THT lengkap diperlukan untuk bisa mengetahui adanya nasofaringeal karsinoma. Pemeriksaan bisa berupa anterior dan posterior rhinoscopy, rigid dan fiber nasofaringoskopi. Sedangkan untuk diagnosis pasti dari nasofaringeal karsinoma adalah
pemeriksaan histopatologi dari biopsi nasofaring. Manajemen yang diberikan untuk nasofaringeal karsinoma dibedakan menjadi dua, yaitu pada early stage dan late stage. Pada early stage bisa diberikan radioterapi, sedangkan pada late stage perlu dilakukan kombinasi radioterapi dan kemoterapi. Sobat Kanal, pada penderita dengan metastasis jauh, pemberian pengobatan bukan bertujuan untuk menyembuhkan, tetapi bertujuan sebagai paliatif, yaitu meningkatkan kualitas hidup penderita. Yang diberikan adalah kemoterapi. Demikian Sobat Kanal tentang nasofaringeal karsinoma. Saya Sagung Rai Indrasari, sampai bertemu di periode berikutnya. Terima kasih.